Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih untuk teman-teman mahasiswa Polmu semester 2 ya atau 3? 2, Pak. 2 ya. Selamat sore, semoga selalu diberikan kesehatan di tengah pandemi COVID. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, di mana materi sebelumnya kita sudah membahas tentang regresi ya. Coba saya mau flashback sebentar. Fungsi regresi untuk apa ya? Ada yang tahu? Fungsi regresi. Sebelum masuk ke materi selanjutnya. Ada yang tahu fungsi regresi untuk? Coba yang belum ada videonya tolong diaktifkan ya teman-teman. Jadi saya tahu ini serius enggak ngikutin kuliahnya. Diaktifkan. Ya, kemarin sudah betul semua ya pengerjaan untuk regresi. Cuman saya pengen tahu coba fungsinya apa? Ada yang bisa jawab? Untuk regresinya? Fungsinya untuk? Digunakan untuk memprediksi dan mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Ya, jadi untuk mengetahui pengaruh dan memprediksi ya variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi variabel independen kita sebut dengan variabel bebas atau biasa disimbolkan dengan huruf X, dan kemudian untuk variabel Y-nya yaitu variabel dependen atau variabel terikat. Jadi terikat ini atau istilah lainnya itu tergantung. Tergantung siapa? Ya tergantung variabel X-nya atau variabel independennya. Coba Mbak Ade Ilma Insani videonya, Mas Fikri Nur Izati sama Aldi Rizal, videonya tolong diaktifkan. Ya kita langsung saja ke materi ke materi berikutnya. PowerPoint-nya terbaca di teman-teman? Baca. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Ya, ini ya. Silakan barangkali mau dicatat atau ini sudah tak share kemarin, cuman silakan barangkali teman-teman mau membuat catatan ringkasnya. Jadi ini hampir sama ya seperti regresi, cuman untuk korelasi ini digunakan untuk menganalisis derajat hubungan yang melibatkan dua variabel. Ya, jadi masih dua variabel, yaitu independen dan dependen. Untuk dua variabel ini, makanya kenapa disebut dengan yang sederhana. Jadi sederhana di sini artinya satu variabel independen dan satu variabel dependen. Nah, namanya sederhana. Nanti ada tingkatannya lagi, cuman untuk semester ini kita belum pelajari, cuma untuk pengetahuan teman-teman saja. Kalau yang untuk tingkatan selanjutnya yaitu korelasi berganda atau regresi berganda. Kenapa dinamakan berganda? Karena nanti variabel independennya ada dua, berarti X1 dan X2. Nah, untuk kesempatan kali ini dan untuk semester kali ini kita hanya mempelajari tentang yang sederhana. Jadi X1 sama Y-nya 1. Gitu. Jadi bedanya dengan sebelumnya yaitu regresi sederhana,
untuk korelasi sederhana ini digunakan untuk mengetahui hubungan. Secara gampangnya gini, seberapa kuat hubungan antara X dan Y. Jadi itu, intinya itu, seberapa kuat hubungan antara X dan Y. Dan untuk langsung ke perhitungannya ya. Jadi untuk perhitungannya ada rumusnya yang seperti teman-teman lihat di layar. Itu ada disimbolkan dengan R kecil, RXY. Atau mungkin bisa disingkat aja langsung R sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y. Coba saya mau tanya untuk Mbak Santika Febriana. Coba Mbak Santika, arti dari sigma apa ya Mbak Santika? Mbak Santika. Sigma atau Mas Indra Lukman? Mas Indra Lukman, sigma artinya apa Mas Indra? Jumlah, Pak. Ya, betul. Jadi di sini titik fokusnya yang jelas ada N. N itu jumlah data, ya. Kemudian sigma XY, ya berarti kita harus bikin kolom X dan Y dikalikan ya, berarti X kali Y. Nanti setelah itu kita jumlahkan. Kemudian kita butuh kolom lagi sigma X, sigma Y gitu. Dan coba diperhatikan teman-teman yang di bagian bawah per ya. Kan per panjang itu ada akar ya. Akar. Jadi jangan lupa untuk setelah itu kan di dalamnya ada N dikali sigma X2 X kuadrat sorry dikurangi sigma X dikuadratkan, kemudian kurung tutup lagi ada N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Kemudian setelah ketemu hasilnya semua, baru diakarkan yang bagian bawahnya. Ini memang agak panjang, cuman teman-teman harus paham ya. Jadi jangan sampai tertinggal untuk akarnya. Ini materinya ada di PowerPoint yang kemarin ya, yang sebelumnya, yang sudah saya share ke Mbak Nurul. Nanti bisa dilihat sendiri. Ya, sampai sini paham ya? Mungkin belum paham karena belum ada hitungannya. Nah, ini kita langsung ke contoh hitungan. Atau sebelumnya gini. Untuk hasil korelasi ini bisa dicatat ya, karena nggak ada di PowerPoint. Untuk hasil korelasi itu range-nya ya antara 0 sampai 1. Hasilnya tuh 0 sampai 1. Dan hasilnya bisa plus, bisa negatif. Itu. Jadi teman-teman, kalau menghitung korelasi hasilnya lebih dari 1 atau kurang dari 0, negatifnya jauh ya. Misalnya negatif 2 gitu, atau hasilnya 2,3. Nah, itu pasti salah. Soalnya hasilnya harus antara 0 sampai 1, entah itu positif atau negatif. Itu. Coba lihat di layar, ada keterangan bahwa arah korelasi dinyatakan dalam tanda plus dan minus. Ya. Jadi hasilnya antara plus dan minus.
Nah, tanda plus menunjukkan hubungan yang searah. Nah, misalnya gini. Misalnya hasilnya adalah 0,7. Nah, ini plus ya, maksudnya perhatikan kalau plus tidak perlu ditulis plus gitu ya. Hasilnya 0,7. Berarti itu artinya searah. Searah di sini artinya jika X-nya naik, maka Y-nya naik. Contohnya gini, misalnya saya mau meneliti tentang pengaruh iklan terhadap penjualan. Ya, ditemukan hasil korelasinya 0,7 positif nih. Ya, coba dilihat di tabel 0,7 itu masuknya kemana? Ke kolom yang mana? 0,7. Di situ kan ada interval koefisien. Ke yang mana? Kuat, Pak. Kuat, ya. Berarti misalnya hasilnya 0,7. Ini ditulis ya. Ini penting sekali ini untuk menjawab soal. Jadi ini di PowerPoint nggak ada. Misalnya ditemukan hasil 0,7. Berarti hubungan antara X dan Y adalah kuat. Nah, sudah. Kemudian dilanjutkan. Jika X mengalami kenaikan, maka Y-nya juga mengalami kenaikan. Dan sebaliknya, jika X-nya mengalami penurunan, maka Y-nya juga mengalami penurunan. Nah, ini yang disebut dengan nilai yang positif. Jadi X-nya naik, maka Y-nya naik. X-nya turun, jadi Y-nya turun. Nah, nanti teman-teman tinggal melihat intervalnya. Misalnya hasilnya 0,9. Itu berarti apa? Hubungannya apa? Sangat kuat. Ya, Sangat kuat. ya, hubungannya sangat kuat. Berarti kuat sekali. Jika X-nya naiknya drastis, maka Y-nya akan sangat kuat. Nah, sekarang coba kalau misalnya hasilnya minus. Misalnya gini. Negatif 0,99. Hubungannya apa? Kalau negatif. Ada yang bisa jawab? Hasilnya ditemukan negatif 0,99. Berarti tingkat hubungannya apa? Sangat lemah. Kalau 0,9 tetap sangat kuat walaupun negatif. Iya, jadi di kolom ini, di kolom interval ini berlaku untuk hasil positif dan negatif. Sekalipun hasilnya negatif, tapi 0,9 itu sangat kuat. Nah, arti dari negatif bisa dicatat ya teman-teman ya. Misalnya ditemukan hasil 0,99 tapi negatif ya. Hasilnya negatif 0,99. Artinya apa? Jadi hubungannya antara X dan Y sangat kuat. Jika X-nya naik, maka Y-nya turun. Turun. Nah, ya, jadi ini kebalikannya dari yang positif. Jadi ini berbanding balik ya. Jika X-nya naik, maka Y-nya turun. Begitu juga sebaliknya, jika X-nya turun, Y-nya itu naik. Nah, itu ya. Jadi
hasil ini nggak usah dicatat atau untuk pengetahuan saya. Jadi hasil plus itu hubungannya searah. Kita lihat dulu tingkat hubungannya apa, apakah sangat lemah, sedang, kuat, atau sangat kuat. Nanti habis itu ketemu kan, misalnya hasilnya positif 0,7, berarti hubungannya antara variabel X dan Y kuat. Jika X-nya naik, maka Y-nya naik, karena positif atau searah. Jadi searah bukan berarti ini ya, harus positif ya. Dan begitu juga sebaliknya, jika X-nya turun, maka Y-nya turun. Itu yang dinamakan searah. Gitu. Atau dengan simbol positif. Dan jika hasilnya negatif, itu berkebalikan. Jika X-nya naik, maka Y-nya turun. Atau jika X-nya turun, Y-nya naik. Jadi berkebalikan. Yap. Ini bisa kita lanjut ya untuk selanjutnya. Nah, ini ada contoh model hitungannya seperti ini. Ya, jadi ada 12 data. Ini hampir sama ya kayak di regresi. Ini 12 data tersebut dengan asumsi untuk X1-nya 10, Y-nya 2. Ya, anggap saja ini X-nya itu iklan ya, biaya iklan. Biaya iklan, Y-nya itu penjualan. Biaya iklan, kemudian Y-nya itu penjualan. Ya. Jadi untuk yang poin nomor 1, jika iklannya 10, maka penjualannya laku 2. Seperti itu ya gambaran untuk mempermudah teman-teman dalam menganalisa atau membaca angkanya. Nanti kalau ada soalnya itu nanti dipersiapkan kalian untuk menjawabnya dengan ada 6 kolom. Yang pertama itu nomor. Jadi nomor itu mengidentifikasikan jumlah datanya yang ke bawah 1 sampai 12, ini contohnya ya. Kemudian untuk berikutnya variabel X-nya ditulis ke bawah. Kemudian ada variabel Y ke bawah ya. Ini buat ini aja, nggak usah dicatat, nanti kalian bisa lihat di PowerPoint-nya. Kemudian disiapkan untuk X kuadratnya, kemudian Y kuadrat, kemudian XY. Ya, nanti kalau sudah semua, jangan lupa di bawahnya dikasih sigma atau jumlah dari kesemuanya ya. Jadi X berapa dihitung ke bawah, kemudian ada Y berapa dihitung ke bawah, X kuadrat berapa, Y kuadrat berapa, kemudian XY dijumlahkan ke bawah semuanya. Nanti jadilah masing-masing sigmanya ya. Di sini nanti dibutuhkan latihan ya. Nanti kita kasih contoh, bukan contoh, ada tugas seperti biasa kayak kemarin. Cuman ini untuk gambaran ya, visualisasi saja supaya teman-teman bisa melihat contoh soalnya. Ini next ya. Sebelumnya mohon maaf, untuk hasil-hasilnya bisa dilihat di kolom yang biru yang sudah ditandai biru. Di situ N-nya 12, kemudian sigma X, sigma Y udah ketemu, semuanya sudah dikelompokkan. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman. Untuk hitungannya tadi, setelah data sudah ditemukan semua, nanti tinggal dimasuk-masukkan
ya, per bagian. Jadi tadi untuk N-nya di sini ada 12, kemudian sigma XY itu ada 6.144. Ya, kemudian sigma X dikali sigma Y. Ya, dikurangi 741 dikali 88. Kemudian per, ya, diakarkan, terus kemudian dimasukkan data-datanya. Yang di bawah per itu ada N dikali sigma X kuadrat, berarti 12 dikali 52.661 dikurangi, nah ini sigma X-nya dikuadratkan, ya, 741 dikuadratkan. Ya. Kemudian kurung buka N dikali sigma Y kuadrat 12 dikali 722 dikurangi sigma Y yaitu 88 dikuadratkan. Ya. Itu. Nanti kita persingkat, ketemu angka 0,976. Di sini nilainya positif. 0,976. Ada yang bisa menjawab atau mendeskripsikan, menginterpretasikan apa arti dari 0,976? Ada yang bisa jawab? Melihat dari ini ya, coba. Bentar. Sangat kuat, Pak. Ya, hubungannya sangat kuat. Terus, Mbak Adelma, Hubungannya sangat kuat. Dan ya, jika X-nya mengalami kenaikan, maka ya, Y-nya juga mengalami kenaikan. Ya, terus jika X-nya menurun, jika X-nya menurun, maka Y-nya juga menurun. Nah, ya, betul. Nah, nanti silakan jawabannya bisa seperti itu, atau misalnya nanti X-nya dijabarkan. Misalnya soalnya kan jika tadi kan X-nya iklan ya. Jika iklan mengalami kenaikan, maka pendapatan juga mengalami kenaikan. Bisa boleh seperti itu. Dan dilanjutkan ya selanjutnya, dan selanjutnya jika iklan mengalami penurunan, maka ianya juga pendapatan juga mengalami penurunan. Ya. Y pendapatan apa penjualan sih? Itu sama, Pak. Oh ya, sorry penjualan ya tadi ya, maaf ya. Y-nya penjualan ya. Jadi tinggal X-nya diganti aja dengan nama variabelnya seperti itu. X dan Y-nya diganti aja supaya lebih match ke apa? Soal ya nanti. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Jadi kalau kemarin diregresi paham, maka harusnya kemungkinan besar ini lebih paham lagi karena hasilnya langsung angka ya. Kalau regresi kan kemarin persamaan, Y sama dengan A plus BX. Kalau ini kita langsung ketemu dengan angka, kemudian angka tersebut, nah ini langkah-langkahnya, kita lihat ke dalam kolom tingkat hubungannya. Ya, yang pertama tingkat hubungannya bagaimana, sangat lemah, apa lemah, kuat, sangat kuat. Nah, nanti baru dilanjutkan dengan menjelaskan apa yang menjadi arahnya. Misalnya positif berarti jika X naik, Y naik, jika Y turun, maka jika X turun, maka Y turun. Atau nanti kalau hasilnya negatif, tetap dilihat dulu hubungannya seperti apa dari kolom tadi tingkat hubungan, kemudian diinterpretasikan jika kalau misalnya negatif hasilnya ya, jika X-nya naik maka Y-nya turun, jika X-nya turun maka Y-nya naik. Sudah jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Berarti semisal X-nya turun itu kalau sangat lemah
Pak hubungannya? Tidak. Jadi turun ini bukan diartikan lemah ya, itu hanya arah saja. Jadi yang dikatakan lemah itu hasil angkanya. Misalnya hasil angkanya 0,1. Nah, itu lemah gitu ya, atau sangat lemah. Nah, gini, contohnya gini. Kalau misalnya gini wes, misalnya ini gampangannya, misalnya bahasa apa tadi, Fitria Nurrohmah, misalnya gini, misalnya punya pacar nih, ya, punya pacar, bukan punya pacar, punya cowok yang lagi deketin, tapi jenengan suka, kemudian ngajak pergi atau ngajak ketemuan, pasti kan kuat ya, artinya kuat itu, oh yes, mau gitu. Hasilnya itu kalau diangkakan mungkin 0,9 kayak gitu. Itu. Jadi sangat apa ya, kuat. Kalau itu hasilnya pasti akan, kamu mau nggak pergi sama aku atau ketemu. Nah, oh iya, nah itu pasti akan sininya ngajak, sininya mau kayak gitu. Nah, itu contohnya. Tapi kalau misalnya yang ngajak itu yang jenengan benci, cowok yang jenengan benci, itu kan hasilnya negatif nih. Negatif. Semakin dia ngajak ketemu, mesti Mbak Fitria semakin menolak kayak gitu. Jadi arahnya akan berkebalikan gitu. Atau misalnya, nah ini misalnya berbicara hasilnya positif tapi lemah. Nah ini coba perhatikan, hasilnya positif atau negatif tapi lemah, artinya apa? Misalnya, nah tadi misalnya contoh ada yang deketin, tapi sebenarnya jenengan biasa aja, nggak terlalu benci tapi nggak terlalu suka. Ya wis, misalnya diajak ketemu, mau nggak? Ya udah, mau wis. Nah itu lemah tuh, tapi mau kayak gitu. Jadi itu namanya tetap positif, tapi maunya itu nggak sepengin kalau yang ngajak itu yang benar-benar disukai. Nah gitu. Jadi itu lemah, tetap mau tapi ya wis, timbang di rumah kayak gitu. Nah itu contohnya seperti itu. Kalau negatifnya lemah juga gitu lah. Misalnya diajak oleh cowok yang ya dibenci sedikit, pasti nolaknya gampang, enggak lah kayak gitu. Jadi kan tetap lemah tapi tetap nolak kayak gitu kalau hasilnya negatif. Nah, jadi turun bukan berarti lemah ya. Jadi turun sama turun itu kuat, bisa lemah, bisa sedang. Yang membedakan adalah positif dan negatifnya gitu. Nah, jadi kalau positif itu searah, X-nya naik, Y-nya naik. Kalau X-nya turun, Y-nya turun. Itu searah. Dan searah itu dilambangkan dengan tanda positif, hasilnya positif. Kalau negatif, berkebalikan. Ada yang mau ditanyakan lagi selain Mbak Fitri ya? Sudah jelas? Jelas ya? Yang lainnya juga jelas ya? Pak, cintanya Pak. Ya gimana Mbak Mas Indra? Yang maksudnya itu X-nya turun gini naik dalam angka itu gimana Pak? Misalnya gini. Contoh realnya ya. Jika X-nya naik, Y-nya turun. Ini bisa berlaku pada hal-hal misalnya untuk kaitannya dengan ekonomi, misalnya gini, harga barang. Jika harga barangnya terlalu tinggi, maka penjualannya pasti akan turun. Misalnya dengan jual apa ya, HP misalnya nih, HP di angka 1 juta, 1 juta itu laku 10, gitu. Kemudian karena waduh ini laku nih, coba tak naikkan, gitu. Pas dinaikkan 1.200.000 misalnya. Nah itu ternyata Y-nya turun. Malah yang beli sedikit, malah yang beli cuma 2, 3, gitu. Jadi tidak sejalan atau searah kayak gitu Mas Indra. Ya. Jadi kebalikannya, atau misalnya kebalikannya kalau misalnya harganya diturunkan, pasti penjualannya akan naik. Logikanya kan seperti itu. Ya. Ada yang mau tanya lagi?
Sudah jelas ya? Ya, oke. Kalau sudah jelas, materi untuk UAS sampai di sini. Jadi nanti yang pasti keluar itu hitungan regresi yang kemarin kalian kerjakan, ada tugas, dan juga korelasi. Silakan nanti PowerPoint-nya di-print supaya teman-teman bawa satu-satu. Oh, enggak, ini ya enggak masuk kelas ya, maaf ya, sorry ya. Jadi di rumah ya. Iya. Silakan di rumah dilakukan dengan jujur ya. Nanti kalau mau tanya caranya, jangan share hasil jawabannya. Kalau mau jamaah mengerjakannya, jangan jamaah hasilnya sama ya. Silakan, mudah-mudahan nanti dapat. Iya. Kenapa, Mbak Ade? Open book apa enggak? Open book. Di rumah walaupun nggak open book pasti open book ya. Nggak apa-apa. Pak, kalau hitungan pasti open book, nggak apa-apa. Silakan dikerjakan ya untuk materinya. Ya, saya akhiri ya, teman-teman, selamat belajar. Ya, semoga sehat selalu. Dan